قل Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah, begitu banyak nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan Jumat kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita semuanya terus mendapatkan taufik dan hidayah, dapat memanfaatkan nikmat iman dan Islam yang ada untuk terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat yang telah berjuang bersama beliau, pada istri-istri tercinta beliau, ummahatul mukminin yang telah mendukung dan mengarahkan kita semuanya, Nabi, para sahabat dan istri-istri beliau mengajarkan kita kepada ajaran yang benar. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada mereka semuanya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat kita tahu bersama bahwasanya hari Jumat terdapat satu kewajiban bagi kita, yaitu untuk menghadiri sholat Jumat secara berjamaah, untuk datang ke masjid yang mulia seperti ini untuk melaksanakan sholat Jumat yang menjadi kewajiban kita sekalian, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati fi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian itu dipanggil pada hari Jumat ini untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka bersegeralah untuk memenuhi panggilan tersebut dan jauhilah atau tinggalkanlah berbagai macam bentuk jual beli.
tinggalkanlah berbagai macam bentuk jual beli. Maka kalau sudah berkumandang azan sholat Jumat, maka segeralah kita semuanya untuk pergi menuju masjid untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan khutbah Jumat sampai sholat Jumat itu selesai dilaksanakan. Namun ada adab-adab penting atau aturan-aturan penting yang ini barangkali kurang dijelaskan oleh setiap imam yang memberikan khutbah, menyampaikan ceramah pada khutbah Jumat. Padahal adab-adab ini begitu penting yang sebagiannya mungkin belum mengetahuinya sehingga sering melanggarnya. Padahal kita ketika melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka benar-benar kita memenuhi aturan yang ada. Bapak yang hadir memperhatikannya, para remaja yang hadir memperhatikannya, adik-adik juga yang hadir diharap memperhatikan adab-adab semacam ini. Adab yang pertama, hendaklah untuk menghadiri sholat Jumat diperintahkan untuk datang lebih awal. Untuk menghadiri sholat Jumat diperintahkan datang lebih awal. Artinya bukan kumandang azan pas baru kita berangkat dari rumah. Namun makin cepat kita datang, maka makin besar pahalanya. Nabi SAW itu katakan, man roha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Siapa yang datang lebih awal di waktu pertama pada hari Jumat untuk menghadiri sholat Jumat ini, maka dia seperti berkurban dengan unta. Yang datang pada jam kedua, waktu kedua, maka dia seperti berkurban dengan Baqarah, dengan sapi. Siapa yang datang di waktu ketiga, maka dia seperti berkurban dengan kambing. Yang di waktu keempat, dia seperti berkurban dengan dajajah, dengan seekor ayam. Sedangkan yang datang paling lambat di waktu kelima, maka dia berkurban hanya dengan berkurban sebuah telur saja. Maka makin awal kita datang, bahkan sebelum azan itu berkumandang, misalnya jam 11:30, jam 11:30 kita sudah siap-siap dan berangkat menuju masjid ini, maka pahalanya itu makin besar. Maka diperintahkan kepada para jamaah, ya, sebisa mungkin sudah bersiap-siap jam 11. Barangkali yang tugas-tugas proyek ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lainnya bisa dihentikan dan siap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, diperintahkan dari rumah itu sudah dalam keadaan suci, yaitu minimal dalam keadaan berwudu. Dalam hadis saking Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Siapa yang memperbagus wudunya, dia berwudu perbagus wudunya. Summa atal jum'ata, lalu dia mendatangi sholat Jumat. Fastama'a, dia nyimak, dia dengar khutbah Jumat tersebut, enggak main. Dia mendengar khutbah Jumat tersebut, wa ansata, dan dia diam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati, maka akan diampuni dosa dia di antara dua Jumat. Di antara dua Jumat itu dosanya akan diampuni, Jumat yang lalu dan Jumat yang akan datang. Wa ziyadatu salasati ayyam, ditambah lagi dosa 3 hari jadi tambahan lagi akan diampuni. Kemudian kata Nabi SAW, wa man masal hasa faqad lagaut. Dan siapa yang bermain-main tongkat, maka ketika khutbah Jumat itu didengar tidak boleh bermain-main. Maka kalau dia bermain-main, faqad lagha, maka kata Nabi SAW, dia mendapatkan Jumat yang sia-sia. Dia mendapatkan Jumat yang sia-sia. Maka dari awal tadi, ketika ingin berangkat sholat Jumat dari rumah, diperintahkan sudah dalam keadaan suci, sudah dalam keadaan berwudu. Adab yang ketiga, ketika berangkat menuju masjid juga yang lebih bagus lagi selain berwudu, sudah bersih-bersih, mandi. Kita mandi Jumat ketika itu sebelum berangkat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi dan Ibnu Majah, man tawadda'a yaumal jum'ati, siapa yang berwudu di hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka itu sangat-sangat baik.
Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Namun siapa yang memilih sebelum berangkat Jumat dia pilih untuk mandi, maka itu lebih afdal. Siapa yang memilih untuk mandi, maka itu lebih afdal. Maka bapak-bapak yang hadir dalam sholat Jumat kali ini, disunnahkan menurut kebanyakan para ulama, disunnahkan mandi terlebih dahulu sebelum berangkat Jumat. Kemudian adab yang keempat, yang penting lagi ketika kita sudah berada di dalam masjid, masuk di dalam masjid, maka diperintahkan di sini untuk mendengarkan khutbah Jumat. Mendengarkan khutbah Jumat sampai selesai dan tidak boleh saling ngobrol. Ada dua orang yang berbicara saling ngobrol, itu tidak dibolehkan. Ada dua orang yang saling ngobrol bercakap-cakap, gimana mas kabarnya, anakmu bagaimana? Yang satu jawab lagi, oh sehat. Ini tidak dibolehkan dalam khutbah Jumat. Lagi mendengar khutbah Jumat maka benar-benar mendengar. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit." Jika engkau berkata pada temanmu yang ribut, engkau suruh katakan diam. Engkau malah ngomong diam mas. Malah kata Nabi SAW, wal imamu yakhutub, imam ketika itu sedang berkhutbah, faqad lagauta, maka yang ngomong pada jamaah yang lainnya untuk diam, selain imam yang ada di depan, selain khotib yang ada di depan, maka yang perintahkan untuk diam, malah Jumatnya itu sia-sia. Apalagi cuma ngobrol biasa. Ini saja ada kepentingan suruh orang lain diam. Nabi SAW itu mengatakan Jumatnya itu jadi sia-sia. Namun kalau imam ingin ingatkan jamaah yang keliru, yang salah, yang ribut, mungkin juga di masa Nabi SAW ini terjadi. Ada jamaah yang masuk masjid tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, maka dahulu Nabi SAW pernah negur. Nabi katakan, siapa yang masuk masjid pada sholat Jumat dan imam itu sedang berkhutbah, kata Nabi SAW, falyarka rok'ataini wal yatajawwaz fihima. Kata Nabi SAW, imam sedang khutbah, ada yang masuk, Nabi katakan, tolong kerjakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Kerjakan nanti dengan cara yang ringkas. Tolong kerjakan 2 rakaat sebelum duduk, kerjakan dengan cara yang ringkas. Maka disunahkan walaupun imam sedang berkhutbah di depan, tetap melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid, tidak langsung duduk. Dan kita dapat ambil pelajaran di sini juga, Nabi sedang menegur juga jamaah cuma satu arah saja. Dan boleh juga jamaah meminta kepada imam, berbicara pada imam cuma satu arah saja. Ketika itu ada seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah SAW. Ketika itu beliau sedang khutbah Jumat dan dia katakan pada Rasul, ya Rasulullah, halakatil masyiyatu halak. Wahai Rasulullah, sekarang hewan-hewan ternak kami itu pada binasa. Karena waktu itu hujan itu turun terus menerus selama seminggu tidak berhenti. Di Jumat berikutnya ada seorang sahabat minta pada Nabi, berdoalah pada Allah supaya hujan itu dihentikan, supaya hujan itu berpindah, tidak sampai membinasakan atau matikan hewan-hewan ternak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaum muslimin, tadi pada khutbah pertama adab yang mesti diperhatikan, yang pertama harusnya atau baiknya datang ke masjid lebih awal. Artinya jangan sampai telat. Apalagi kalau sudah azan, itu semakin dipercepat langkah kakinya ke masjid, lebih bagus datang itu sebelum azan itu dikumandangkan, mungkin 1/4 jam sebelumnya atau setengah jam sebelumnya. Kemudian dari rumah berangkat dalam keadaan berwudu.
Yang ketiga, dari rumah itu sudah dalam keadaan mandi, bersih-bersih diri. Yang keempat, saat mendengar khutbah Jumat, ya hendaklah diam. Dan yang telat sekalipun juga tetap dibolehkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang terakhir, adab yang terakhir yang perlu diperhatikan saat mendengar khutbah Jumat. Ada cara duduk yang tidak dibolehkan, yaitu yang disebut dalam hadis dari Mu'adz bin Anas al-Juhani. Ia katakan bahwasanya Rasulullah SAW naha anil hubwa yaumal jum'ati wal imamu yakhutub. Rasulullah SAW melarang duduk dengan cara hubwah, lututnya dipeluk, jadi dalam keadaan memeluk lutut, ya, itu dilarang ketika khutbah Jumat dan imam sedang berkhutbah ketika itu. Berarti ini khusus, larangan ini berlaku ketika mendengar khutbah Jumat. Tidak boleh memeluk lutut. Jadi kakinya duduk bersila, itu dibolehkan. Kakinya duduk dengan cara yang lain, itu dibolehkan. Namun tidak boleh dalam keadaan memeluk lutut. Apa alasannya? Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin itu mengatakan dilarang atau dimakruhkan duduk dengan ihtiba, hubwa tadi, yaitu memeluk lutut tadi pada saat mendengar khutbah Jumat, karena yajlibun naum fayafutu istima'il khutbah. Karena seperti itu lebih mudah cepat tidur. Kalau lututnya itu dipeluk, itu lebih mudah cepat tidur. Dan nanti dia tidak menyimak khutbah Jumat dengan seksama. Wa yakhafu inqidha'ul wudu. Selain itu juga dikhawatirkan gara-gara tidur, apalagi sampai hilang kesadaran, wudunya jadi batal. Maka pelajaran penting juga di sini berarti segala macam bentuk yang membuat kita itu luput dari mendengar khutbah tidak boleh dilakukan. Maka tidak boleh dolanan HP, tidak boleh itu main-main, tidak boleh sambil tidur-tiduran, tidak boleh sambil ngobrol dengan yang lainnya. Dengar khusyuk mendengar khutbah. Kemudian kakinya itu tidak memeluk, kakinya itu tidak dipeluk, ya, lututnya itu tidak dirangkul ketika sedang mendengar khutbah Jumat. Karena apa? Cenderung untuk tidur itu sangat-sangat besar. Kemudian pelajaran penting yang lainnya, khutbah Jumat sebisa mungkin khutbah hanya sebentar, tidak sampai 1 jam, tidak sampai 2 jam, ya, paling cepat 20 menit. Maka gunakan baik-baik untuk mendengar khutbah dengan seksama, ya, tidak baik ketika itu untuk tidur. Maka kalau memang dalam keadaan ngantuk berat, baiknya sebelum Jumat itu istirahat terlebih dahulu, atau nanti dia gunakan kesempatan setelah sholat Jumat, nantinya baru gunakan waktu untuk istirahat. Namun jangan sampai ketika khutbah Jumat malah ngantuk-ngantukan, malah tidur-tiduran. Wallahu a'lam bishawab. Di hari Jumat yang berbahagia ini kita diperintahkan untuk banyak-banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Marilah kita menjadikan doa pada Allah. Mugi-mugi doa kita senantiasa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat, di mana juga salah satu waktu dikabulkannya doa. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika musnina biha 'alaika qabilina laha wa atimmaha alaina rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.